Halo, kembali lagi di Look Live Other Side. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai makhluk misterius yang terekam di kamera. Di mana sebuah objek misterius yang tidak diketahui telah terlihat di Sungai Yangtze di Cina. Melihat video mengenai makhluk ini, banyak orang beranggapan bahwa ini merupakan monster Loch Ness dari Cina. Benarkah hal tersebut? Mari kita bahas bersama. Let the story begin. Sungai Yangtze merupakan sungai terpanjang di Asia dan merupakan sungai terpanjang ketiga di dunia, hanya kalah dari Sungai Nil dan Sungai Amazon. Sungai Yangtze memiliki panjang 6.300 km dan memiliki volume pembuangan air terbesar ke-6 di dunia. Sungai Yangtze sendiri juga dikenal sebagai sungai yang memiliki banyak sekali spesies hewan yang tinggal di dalamnya. Terdapat berbagai jenis makhluk yang ada dan tinggal di Sungai Yangtze. Terdapat ratusan jenis ikan yang ada di Sungai Yangtze, yang menjadikan Sungai Yangtze sebagai salah satu sungai yang paling banyak memiliki spesies jenis ikan di Asia. Benar-benar suatu yang sangat luar biasa. Tapi tidak hanya ikan loh, ternyata berbagai jenis makhluk hidup lainnya pun bisa kita temukan di Sungai Yangtze ini. Baik itu aligator, baik itu penyu, baik itu berang-berang, ataupun yang paling unik dari makhluk di Sungai Yangtze itu sendiri adalah Chinese Giant Salamander. Well, ini menunjukkan bahwa banyak sekali makhluk hidup yang berada di Sungai Yangtze. Namun baru-baru ini, dunia digegerkan dengan salah satu rekaman dari makhluk yang diperkirakan seekor sea monster seperti Nessie, terekam di Sungai Yangtze tersebut. Berikut ini saya berikan cuplikan singkat mengenai video tersebut. Silahkan kalian lihat baik-baik. Benar-benar rekaman yang sangat luar biasa dan sangat terlihat jelas sekali ada sesuatu yang sedang berenang di sungai tersebut. Rekaman ini diambil pada hari Jumat tanggal 13 September 2019, itu artinya sekitar 7 bulan atau 8 bulan yang lalu ya, di Sungai Yangtze, dan membuat media sosial Cina dalam kehebohan yang luar biasa. Bahkan bukan hanya di Cina, seluruh pencinta misteri maupun pencinta kriptozoologi pun dibuat dengan heboh dengan rekaman tersebut. Benar-benar jernih dan benar-benar terlihat bagus. Dimana biasanya untuk rekaman makhluk-makhluk seperti Nessie, ugu-ugu, dan makhluk-makhluk kriptozoologi lainnya atau makhluk-makhluk yang belum pernah diketemui sebelumnya, biasanya rekamannya itu atau foto-foto ataupun videonya itu biasanya buram atau tidak jelas. Namun berbeda dengan rekamannya ini, di mana rekaman ini benar-benar sangat bagus, jernih, dan tentunya ini merupakan berita yang sangat bagus bagi para pencinta kriptozoologi. Di mana diperkirakan bahwa warga yang berdiri di tepi sungai menangkap seekor sea monster yang merayap di air dekat kota Yinshan di provinsi Hubei dekat bendungan Three Gorges, dan menarik perhatian para ahli teori dan ilmuwan konspirasi. Mungkinkah itu kerabat dari Nessie, monster Loch Ness Skotlandia yang sangat terkenal? Ayo kita bahas bersama mengenai hal tersebut. Well, ada beberapa teori yang bisa saya berikan mengenai video tersebut. Teori pertama, kita mulai dari teori seorang ahli yang mengatakan bahwa itu adalah seekor ular air. Ya, teori ini sendiri berasal dari seorang Profesor Wang Chunfeng dari Universitas Agrikultural Guangzhou.
Dia mengatakan bahwa objek misterius itu mungkin adalah ular air yang bermutasi terlalu besar. Dimana menurut data sebenarnya, rata-rata panjang ular air itu biasanya hanya sekitar 1 sampai dengan 1,5 meter. Dan tentunya diameter mereka tidak besar, ukuran tubuhnya itu nggak besar ya, diameternya kecil. Dan jika kita melihat video tersebut, dapat kita lihat ukuran makhluk tersebut mungkin bisa sampai 3 sampai 4 meter. Dan berdiameter pastinya sangat besar ya. Tidak seperti ular lain yang biasanya saya pernah lihat baik itu di buku maupun di sumber-sumber lainnya. Namun ada pengecualian. Ada satu jenis ular air yang saya ketahui yang dikenal dapat tumbuh dengan sangat besar. Mungkin dari kalian sudah ada yang bisa menduganya. Ya, ular tersebut adalah ular anaconda. Anaconda sendiri bisa mencapai ukuran sampai dengan 5 meter. Bahkan ada laporan, ular anaconda bisa tumbuh sampai sebesar 11 sampai 12 meter. Meskipun untuk laporannya 11 sampai 12 meter ini belum bisa diverifikasi dan belum bisa dipastikan. Namun satu hal yang pasti dan satu hal yang jelas bahwa ular anaconda dapat tumbuh menjadi ukuran yang sangat besar. Ya, dan jika kita melihat pertumbuhan ular anaconda, bisa saya katakan ular anaconda dari segi ukuran bisa menyaingi ukuran makhluk yang ada di video tersebut. Namun, yang menjadi permasalahannya adalah di Sungai Yangtze sendiri tidak pernah ditemukan ular anaconda. Karena ular anaconda sendiri umumnya ditemukan hanya di tempat-tempat hutan tropis, seperti di selatan Amerika. Contohnya ada Brazil, Peru, Kolombia, Venezuela, dan lainnya. Di mana hutan Amazon menjadi habitat utama dari ular anaconda. Dan beberapa dikatakan berada di hutan Kalimantan, yang notabene kita juga merupakan negara tropis. Well, yang saya mau garis bawahi di sini adalah memang tidak ada anaconda yang ditemukan di Sungai Yangtze. Kecuali jika ada orang yang mau repot-repot membawa ular anaconda sebesar 6 meter, memakai pesawat, duduk di sebelahnya, kemudian menaruh dan merekam ular tersebut di Sungai Yangtze. Well, itu kemungkinan bisa terjadi jika memang ada kejadian seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke teori yang kedua, yaitu eels atau belut. Baru-baru ini banyak penelitian yang menyatakan bahwa Nessie di Loch Ness merupakan belut yang mengalami mutasi sehingga akhirnya belut tersebut menjadi belut raksasa. Namun, saya tidak akan membahas hal tersebut di sini karena mungkin suatu saat akan saya bahas terpisah di video yang lain. Yang ingin saya bahas di sini adalah, mungkinkah makhluk di Sungai Yangtze ini juga merupakan seekor belut raksasa? Mungkinkah? Yangtze memang dikenal memiliki banyak sekali makhluk di dalamnya. Salah satunya adalah belut. Dikatakan banyak sekali jenis spesies belut yang ada di Sungai Yangtze. Menurut penelitian, belut sendiri dapat tumbuh sampai dengan ukuran 4 meter. Namun, belut dikenal dengan tubuh mereka yang berdiameter sangat kecil. Seperti yang saya sebutkan di teori pertama, saya tidak melihat belut dapat tumbuh berdiameter sebesar dengan makhluk di video tersebut. Kecuali jika ada belut yang bermutasi menjadi cukup besar, seperti Mekong Giant Catfish atau ikan lele raksasa dari Mekong. Jika memang itu terjadi, maka ada kemungkinan bahwa makhluk tersebut merupakan seekor dari belut. Mungkin saja. Lalu teori yang ketiga, itu ada Chinese Giant Salamander. Chinese Giant Salamander merupakan salah satu salamander terbesar di dunia. Bahkan bisa dikatakan sebagai salah satu amfibi terbesar di dunia, di mana mereka bisa mencapai ukuran sampai dengan 2 meter. Sungai Yangtze sendiri adalah salah satu habitat hidup dari Chinese Giant Salamander itu sendiri. Bisa saya katakan merupakan tempat hidup alami dari para salamander tersebut. Makhluk ini terkenal sangat langka dan habitatnya terancam. Namun, bisa jadi makhluk tersebut adalah salamander yang sedang berenang dengan nyamannya di atas sungai tersebut. Dan di mana untuk salamander itu sendiri, setelah mengalami sebuah mutasi yang menyebabkan tubuhnya menjadi sangat besar, mungkin itu masih bisa terjadi.
Well, lalu kita masuk ke teori yang terakhir, teori pilihan yang menurut saya ini adalah teori yang paling populer ya, dan cukup menarik alasan kenapa ini menjadi jawaban yang paling memungkinkan. Penasaran? Ya, untuk teori yang terakhir, mungkin dari kalian sudah ada yang menduganya. Mungkin dari kalian sudah ada yang memikirkan, oh mungkin ini nih jawabannya. Jawaban untuk teori pilihan menurut saya adalah makhluk tersebut merupakan karet ban. Ya, kalian nggak salah dengar. Karet ban. Bingung? Ya, mungkin dari kalian banyak sekali yang bingung, namun itulah jawaban yang paling memungkinkan. Di mana pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019, setelah video tersebut menjadi viral, hal tersebut membuat para pekerja di dermaga feri itu mencari tahu mengenai hal tersebut. Kemudian, pada saat mereka melakukan pencarian mengenai makhluk tersebut, berharap mereka bisa menemukan makhluk tersebut, mereka menemukan sebuah ban besar berwarna hitam dalam bentuk memanjang dan keadaannya rusak, tersapu di batuan di dekat daerah video viral tersebut diunggah. Ban ini sendiri kemungkinan dibuang dari sebuah kapal ke sungai tersebut, sehingga akhirnya mengambang, kemudian terekam oleh orang yang berada di dekat sana. Dan pada akhirnya, karet ban tersebut dinobatkan sebagai monster Loch Ness dari Cina. Masih belum percaya? Saya akan berikan foto-foto untuk ban tersebut. Silahkan kalian lihat. Ya, bagaimana menurut kalian? Saya rasa untuk dari segi ukuran, panjang, warna, ban tersebut atau ban karet tersebut bisa saya katakan benar-benar menyerupai dari makhluk yang ada di video tadi. Bahkan melihat pergerakan makhluk tersebut di video tadi, saya melihat bahwa memang itu bukan merupakan sebuah gerakan makhluk hidup. Lebih seperti dari mungkin saya katakan sampah yang dibawa oleh arus. Namun, bagaimana menurut kalian? Apakah makhluk tersebut merupakan ban hitam ini? Atau menurut kalian itu merupakan makhluk lain yang belum kita ketahui? Berikan komentar kalian di bawah sini. Jika memang benar ternyata makhluk yang ada di video tersebut merupakan ban karet hitam, maka hal itu merupakan benar-benar pukulan yang sangat telak kepada dunia kriptozoologi. Tapi bukan berarti dengan kita anggapkan makhluk tersebut merupakan ban, bukan berarti bahwa terbongkarnya kasus ini membuktikan bahwa makhluk-makhluk seperti si Serpent, Nessie, dan makhluk lain dari kriptozoologi lainnya itu merupakan makhluk-makhluk yang sebenarnya bohong atau salah penglihatan. Belum tentu, ya. Karena asumsinya begini, jika seseorang berbohong mengenai cerita hantu, maka apakah berarti hantu itu tidak ada? Jangan hanya karena satu kasus sudah dibuktikan bukan monster laut, bukan berarti bahwa hal-hal seperti monster laut lainnya itu juga tidak ada. Kita nggak boleh hanya mengambil satu contoh, lalu kita membuat contoh itu sebagai contoh-contoh dari kasus-kasus lainnya. Kita nggak boleh beranggapan seperti itu. Well, bagaimana tapi menurut kalian? Untuk dari saya rasa memang jawaban dari ban itu sendiri memang merupakan jawaban yang paling mendekati. Namun saya tidak mengatakan bahwa makhluk tersebut merupakan ban hitam atau ban karet tadi. Bisa jadi sebenarnya ban karet tadi sudah memang merupakan benda yang sudah ada di sana, dan makhluk sebenarnya itu memang benar-benar ada dan masih menyelam dan berenang di kedalaman sungai Yangtze sendiri. Ya, itu saja untuk pembahasan video kali ini. Jika kalian menyukai hal-hal seperti ini, jangan lupa berikan subscribe, share, serta bunyikan lonceng notifikasi lainnya untuk video-video seperti ini. Itu saja, let the story end here.